terkait metode Pak, kami kan salah satunya yang COD ini tidak memakai SNI. Iya. Itu kami pakai fotometer Pak. Terus? Jadi itu gimana Pak? Tapi masalahnya di uji mana? efisiensinya sudah ya. Jadi kalau kita bicara metode pendekatan ISO itu, laboratorium wajib menggunakan metode yang sesuai. Nah, jadi tolong digarisbawahi kata-kata sesuai. Nah, ini fundamental yang pertama ya. Yang kedua, ISO tidak mengarahkan Anda harus mengikuti metode apa saja, bebas. Bahkan membuat metode sendiri itu boleh. Ya, bahkan membuat metode itu sendiri boleh. Ya, jadi kembali yang pertama tadi. Laboratorium wajib menggunakan metode yang sesuai. Tolong digarisbawahi kata-kata sesuai. Nah, untuk membuktikan sesuai atau tidak sesuai, kita kan harus bertanya apa yang harus saya lakukan. Ya. Misalnya saya mau membeli sepatu, maka saya ke toko sepatu. Supaya sesuai, apa yang harus saya lakukan? Bisa dijawab? Nah, Cek ukurannya Pak. Dicoba sepatunya. Coba. Anda mau beli baju supaya sesuai dengan ukuran badan kita, ya kita coba. Nah, menurut ISO metode begitu juga. Harus sesuai. Nah, sesuai itu maknanya apa? Validasi. Validasi itu adalah uji coba tentang kompetensi teknis dari suatu metode uji. Nanti larinya ada minimal 3 hasilnya. Ketepatannya dikatakan akurasinya, ketelitiannya dikatakan presisinya, dan batas deteksinya dikatakan sebagai batas deteksi metode. Di situ. Ya, nah, kemudian Anda bertanya tadi, Anda COD menggunakan metode spektrum. Memangnya bermasalah? Yang penting kan Anda sudah yakin metode itu benar, bisa memberikan data yang valid, kemudian sudah divalidasi, ada IKM-nya, ada IKA-nya, sering digunakan, jalan aja. Ya, jadi tidak ada larangan ISO Anda harus menggunakan metode ini, alat ini, tidak ada. ISO itu sifatnya netral. Yang penting based on kompetensi. Ya, bahkan beberapa saya bimbing terutama lab riset ya. Saya ingat ini tempatnya Ibu Mesiani di Gondol. Itu waktu saya bimbing mereka sekitar 15 tahun yang lalu, itu ada beberapa parameter mereka, IKM-nya ya, metode ujinya, itu based on riset ya, sesuai dengan hasil riset mereka, karena mereka balai riset, mereka di sana banyak orang-orang pengalaman ya, di sana banyak orang-orang pintar ya, mereka bikin metodenya by riset. Nah, mereka melakukan validasi itu namanya uji coba. Jadi tetap jalan aja, asal jangan catatan metode itu mampu memberikan data yang valid. Ada ruang lingkupnya, sampai sejauh mana jangkauan tingkat ketelitian metode itu mampu mengukur pada kisaran konsentrasi berapa sampai berapa. Nah, begitu Bu Dian ya. Jadi jangan kita berpikir harus menggunakan metode ini, tidak ada. ISO tidak pernah mengharuskan. ISO memberikan kebebasan, yang penting metode itu sesuai. Ya. Metode apa, mau ngambil dari diktat kuliah bisa, mau ngambil dari textbook bisa, mengambil dari SNI bisa, mengambil dari standar metode juga bisa, bebas ya, bebas. Makanya bagus kalau ada waktu ya teman-teman ikut pelatihan validasi metode dan uji kinerja alat. Cuma saya nggak tahu bulan Oktober nanti ada nggak ya? Saya belum ingat jadwalnya. Nggak tahu. Nanti silakan nanti dilihat di jadwal kami di Instagram, itu ada topik pelatihan tentang validasi metode dan uji kinerja alat. Jadi satu paket ya. Ada ini informasi dari admin itu tanggal 8 Oktober itu. Ada pelatihan validasi metode uji kinerja alat, satu paket. Ada 7 jam pertemuan ya. Dari pagi sampai sore. Ya, begitu Bu Dian ya. Ya, ini contoh tentang validasi metode ya. Nah, kembali ke tadi ya, kembali ke ini, bahwa
Ya, sorry. Masih di sini ya. Nah, ini Anda harus kompeten ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kompeten. Internal itu eh, ada lima judul dokumen. Eksternalnya itu bisa banyak ya, tergantung dari apa namanya, tergantung dari sesuai atau tidak sesuai. Buku rujukan, kalau buku rujukan Anda banyak dan itu relevan dengan ruang lingkup, ya ditampilkan semua dan seterusnya. Laporan ya minimal 9. Nanti kami kasih contohnya ya. Kemudian rekaman mutu, rekaman teknis. Ya. Yang lain Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu ya, karena ini ISO itu lebih banyak 17025 ya. Banyak implementasi ya. Banyak implementasinya ya. Nah, ini contoh ini. Dokumen level 1. Ini contoh aja nih. Ada ini sudah menggambarkan fisiknya dokumen ya. Ada judul, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, visi misi dan moto, ada kebijakan mutu, dan ada code of conduct. Daftar isinya ini. Nah, ini kita bahas ini. Nah, ini sudah mulai masuk ke apa namanya? Keterkaitan ya. Keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Karena nanti ini kan soft file kedua ya. Nanti coba kami tampilkan sepintas soft file yang ketiga yang akan kami kirim ke Bapak Ibu sekalian ya. Sorry, ini mana sih? Ini sudah tampil. Ini sudah tampil. Ini sini kan? Ini? Ya? Ini. Iya. Ya, ini contoh Bapak Ibu sekalian ya. Ini apa namanya soft file ketiga yang kami akan kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, kita. Nah, ini soft file ketiga ya. Judulnya ini. Judulnya QM level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi nanti apa namanya pesan daripada presentasi ini presentasi ketiga ya. Pesannya itu Anda mampu menunjukkan kompetensi setiap klausul. Misalnya saya bertanya ke Pak Muhammad Dio ya. Pak Muhammad Dio, ini klausul nomor 5, itu tentang persyaratan struktural. Buktikan kepada saya tentang kompetensi persyaratan struktural kepala 5. Nah, inilah dia materi ini di sini. Misalnya tentang saya bertanya ke Ibu Dian dari Lab Lingkungan NTB. Buktikan kepada saya dokumen-dokumen tentang kompetensi persyaratan general kepala 4. Nah, ini dia contoh. Kompetensi klausul ISO 17025. Ini yang dikonsensuskan kepala 4, kepala 5, kepala 6 ya. Kepala 4 hanya 2 dikonsensuskan, ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Kalau kepala 5 hanya 1, itu tentang persyaratan struktural. Kalau kepala 6 itu persyaratan sumber daya dikonsensuskan, ini ada 6 tentang umum, 6.1, 6.2. Nanti akan kita ulangi lagi ya, ini sepintas saja ya. Kepala 7, kepala 8. Ini aja. Misalnya nih, saya bertanya ke Ibu Dian. Buktikan kepada saya bahwa, sorry ini salah ketik ya, bahwa
klausul 4 itu